Renungan Sabda bersama saya, Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Tebet. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Sangkamu orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah kurban lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea lainnya, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, ada saja yang menganut paham, jika seseorang berbuat baik, maka ia akan terberkati dan akan indah akhir hidupnya. Tetapi jika berdosa, apalagi durhaka, maka akan dihukum oleh Allah. Sejumlah orang yang syok karena menyaksikan orang-orang Galilea yang sedang beribadah dibantai oleh Pilatus, dan darah mereka dicampur dengan darah binatang yang sedang dikorbankan kepada Tuhan.
Mereka berlari-lari menemui Yesus karena ingin tahu apa dosa orang ini sehingga mereka mengalami kematian yang mengerikan. Yosefus, ahli sejarah pada masa itu, mencatat Pilatus beberapa kali membantai orang Galilea karena mereka sering memberontak. Yesus tidak mau mengupas peristiwa ini. Tidak baik membicarakan kesalahan orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka itu tidak bisa membela diri dan tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Lebih baik yang masih hidup berbenah diri agar peristiwa itu tidak terulang kembali kepadanya. Sebab kematian itu pasti, caranya yang bervariasi. Yesus mengingatkan 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, bukan karena mereka itu berdosa besar, tetapi karena kecelakaan kerja. Belajar dari dua tragedi ini, Yesus minta pendengarnya untuk waspada dan berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian." Umat beriman yang dikasihi Tuhan, pohon buah-buahan termasuk pohon ara yang disebutkan dalam bacaan Injil tadi dirawat dengan baik agar berbuah pada waktunya. Jika belum berbuah, tidak berarti harus segera ditebang dan diganti dengan tanaman yang lain, tetapi dirawat dengan lebih baik lagi. Tanah di sekelilingnya digemburkan dan diberi pupuk. Demikian halnya manusia, hendaknya berbuah kebaikan dan kebajikan, serta menjadi berkah bagi orang lain. Kiasan tentang pohon ara di atas menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak baik menunda-nunda bertobat, misalnya menunggu tiba masa usia tua saja. Kisah tentang pohon ara di atas menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak baik menunda-nunda bertobat. Misalnya menunggu tiba masa tua saja, tetapi sekarang juga, sebab belum tentu ada kesempatan kedua, apalagi kesempatan yang ketiga. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua.